Di video kali ini kita akan coba analisis Vitinha, gelandang bertahan top saat ini. Kita akan coba pelajari gimana IQ sepak bolanya bekerja dan gimana cara dia buat keputusan di lapangan. Jika kalian adalah gelandang, semoga kalian belajar hal baru lewat analisis detail ini dan dapat meningkatkan permainan kalian di lapangan. Mari kita mulai. Di menit kedua, PSG meluncurkan counter attack. Coba langsung gas untuk menyerang lewat Desire Doué di sini. Vitinha yang bermain sebagai gelandang bergerak ke belakang Doué untuk coba berikan opsi passing, dan inilah yang terjadi. Pertama adalah scanning. Dia scan 3 kali sebelum menerima bola. Dia lihat posisi lawan dan rekan. Kita lihat posisinya João Neves terbuka. Tapi kenapa Vitinha malah melakukan back pass di sini? Ini berkat kejelian Vitinha. Vitinha nggak semata-mata lihat posisi rekannya. Dia juga lihat posisi dan juga detail dari lawan. Meskipun dia tahu jalur passing ke João Neves terbuka, Vitinha juga lihat Mbappe beserta arah badannya yang menghadap ke jalur passing Vitinha ke João Neves, siap untuk memotong bola. Detail kecil inilah yang membuat opsi passing ke Neves beresiko. Dan memang tepat, Mbappe emang sudah siap memotong passing ini. Bayangkan jika Vitinha cuma lihat posisi rekannya dan nggak lihat posisi lawan, maka mungkin dia akan kasih bola ke Neves, dan Mbappe sudah memotongnya. Dan beginilah bagaimana para pemain top bermain. Mereka nggak semata-mata lihat posisi rekannya, mereka juga lihat posisi lawan dan detail kecil mereka. Dan di klip selanjutnya, prinsip ini akan tetap digunakan oleh pemain-pemain top. Di menit ketiga, Vitinha bergerak sebagai bek tengah ketiga, membuat Hakimi bisa naik. Hakimi bertindak sebagai penyedia lebar lapangan, sementara Mendes bergerak ke dalam karena sudah ada Kvara yang bertindak sebagai penyedia lebar lapangan. Ini adalah perubahan posisi yang juga merupakan bagian taktik dari Luis Enrique. Nah, apa keuntungan Vitinha memposisikan dirinya di sini? Vitinha bisa melihat posisi para rekannya dengan jelas, dan dengan menggunakan kemampuan passing dan IQ sepak bolanya, Vitinha lebih mudah bisa mengontrol dan juga mendikte permainan, posisi atau gaya bermain yang mirip dengan Toni Kroos di Real Madrid. Ketika timnya mentok di depan, Vitinha bergerak sebagai penyedia opsi passing di belakang. Para pemain Madrid numpuk di sisi kanan, Vitinha nggak langsung switch play ke back tengah yang udah ada di sisi kanan, tapi dia delay bola dulu, dia tahan bola dulu. Vitinha passing, kemudian back pass, passing lagi, kemudian back pass. Tujuannya apa? Untuk lebih memancing para pemain Madrid biar semakin numpuk lagi di sisi kiri. Imbasnya, ruang di sisi kanan buat Hakimi, Ruiz, dan Dembele terbuka lebar. Setelah para pemain Madrid sudah terlalu dominan di sisi kiri, Vitinha dan PSG langsung switch ke sisi kanan. Yang ujungnya, 3 pemain PSG yang di sisi kanan hampir saja membongkar gawang Madrid dalam momen ini. Perhatikan dalam momen ini, Vitinha nggak asal langsung lepaskan crossing atau cepat-cepat mindahin bola ke sini. Ini adalah salah satu tugasnya sebagai gelandang yang mendikte permainan, mengatur tempo, slowing down the game, dengan cara mendelay bola dengan memainkan passing dan back pass yang menarik para pemain lawan ke area tersebut. Kemudian ketika pemain menumpuk, barulah switch play ke satu sisi, di mana ruang besar tercipta. Di menit kelima, PSG mencetak gol pertamanya. Kita lihat posisi Vitinha yang di depan 3 back. Jadi 3 posisi back di belakang juga biasanya diisi oleh Nuno Mendes. Jika demikian, maka Vitinha akan bergerak ke tengah, membentuk pola diamond di belakang. Jika lawan bermain dengan low block, terutama, Vitinha akan memposisikan dirinya di depan penyerang lawan dengan tujuan yang sama, yaitu adalah untuk memudahkan dia untuk melihat permainan. Perhatikan setiap kali bola dalam perjalanan ke arahnya, Vitinha terus-menerus melakukan scanning ke arah lawan terdekatnya. Scan ini disebut dengan critical scan. Tujuannya adalah untuk mengetahui seberapa besar ruang, seberapa lama Vitinha dapat menahan bola ketika bola nanti sampai. Ketika jarak pemain lawan masih jauh, maka itu artinya Vitinha masih bisa leluasa menerima bola. Dan mulai dari situlah kreativitasnya mulai bisa jalan. Dia di sini lihat Neves bergerak turun ke ruang. Langsung deh Vitinha pindahin ke Neves. Ada detail kecil yang penting dari apa yang dilakukan Neves di sini. Pertama, dia kontrol bola. Ketika dia lihat Hakimi yang kosong banget di area sisi, Neves arahin badannya seakan-akan mau passing ke arah Hakimi. Tapi balik lagi, pemain top gak cuma sekedar lihat posisi rekan saja. Mereka juga lihat posisi lawan. Rekan yang kelihatan kosong itu belum tentu kosong. Neves di sini lihat Mbappe yang lagi-lagi siap mau ngeblok jalur passing Neves ke Hakimi. Jadi Neves pun gak jadi passing, tapi dia dorong bola lagi ke depan. Mbappe yang udah terlanjur bergerak ke kanan pun terpaksa harus balik badan lagi ke tengah. Nah, pas momentum Mbappe balik, pada saat yang bersamaan Neves ini lihat Dembele yang turun. Neves langsung kasih bola ke Dembele. Gerakan gak jadi passing Neves tadi itu juga bukan cuma nipu Mbappe, tapi juga fullback Madrid yaitu Fran Garcia yang udah terlanjur kepancing maju buat nutup Hakimi dan lupa balik. Akibatnya apa? Terciptalah celah besar di sini di antara fullback dan juga center back Real Madrid. Sekarang kita lihat Dembele dan Doué. Ketika bola dalam perjalanan, Dembele scan buat tahu seberapa banyak ruang yang dia miliki.
Dan kita lihat Due di sini, dia scan beberapa kali ke kanan. Seketika dia lihat Dembele mau nerima bola, sekaligus ada celah di antara fullback dan back tengah Madrid karena si Fran yang lupa balik tadi. Fran langsung lari ke celah itu. Jadi ketika bolanya sampai ke Dembele, Dembele sudah punya opsi di sini. Due kontrol bola, pas lihat Fran datang dan coba untuk ambil sekali, Due langsung gunain skill andalan Iniesta yang bernama La Croqueta. Dia dorong bola ke satu kaki, kemudian mendorong lurus menggunakan kaki yang lain itu. Due kemudian memainkan perubahan kecepatan dengan berhenti sejenak, lalu sprint lagi, membuatnya berhasil menjadi selangkah ke depan dari Fran Garcia, kemudian melepaskan cutback. Akibat Raul Asensio kontrol bolanya kurang sempurna, nggak segera buang bola dan nggak aware terhadap posisi Dembele, PSG dapat mencetak gol. Coba kalian perhatikan bagaimana cara pemain PSG bongkar pertahanan Madrid tadi. Meskipun ada rekan yang jelas kosong di depan, mereka nggak terburu-buru mainin long ball ke sana. Kenapa? Karena mereka nggak cuma lihat posisi rekan, tapi juga lihat detail-detail kecil dari posisi lawan. Mereka lebih milih untuk nggak maksa, lebih milih pindahin bola perlahan-lahan. Dengan lihat pergerakan, detail kecil dari posisi lawan, pemain PSG juga bisa lihat celah. Seketika mereka lihat celah, mereka langsung eksploitasi. Di menit ke-10, kita lihat Vitinha coba keluar dari pressing Madrid dengan kemampuannya membawa bola. PSG lagi coba untuk melakukan build up dari bawah. Marquinhos megang bola dan Vitinha turun untuk jemput bola. Sebelum terima bola, scan. Vitinha lihat posisi Ruiz yang turun disertai jalur passing yang terbuka. Tapi kembali lagi, rekan yang kosong belum tentu kosong. Seketika Vitinha dorong bola ke kanan, Vitinha lihat dua pemain Madrid udah siap nutup jalur passing dan Ruiz dari belakang. Jadi karena itu Vitinha nggak jadi dan malah dorong bola ke kanan, nyari opsi di sisi kanan. Dan di kanan Vitinha juga nggak nemu opsi. Nah ketika Vitinha ubah arah ke kanan, dia juga lihat Gonzalo Garcia yang ada di depannya ikut gerak ke kanan. Baru deh Vitinha langsung ubah arah lagi dan bawa bola ke kiri, memanfaatkan celah antara Gonzalo Garcia dan Vinicius Junior. Ketika Vitinha bawa bola ke arah ini, dia lihat dua rekannya yaitu Mendes dan juga Ruiz dengan jalur passing yang terbuka ke arah keduanya. Tapi kembali lagi, pemain top gak cuma lihat rekan kosong habis itu passing, mereka juga lihat detail dari posisi lawan. Vitinha di sini lihat kedua pemain Madrid, Vini dan juga Arda Güler, udah dalam posisi siap untuk nutup kedua opsi passing Vitinha ini. Jadi apa yang Vitinha lakuin? Bukannya memindahkan bola ke kedua rekannya ini, Vitinha justru dorong bola ke tengah, ke arah yang berlawanan dari momentum kedua pemain Madrid yang udah siap-siap nutup rekan Vitinha. Nah, pas Vitinha dorong bola ke kanan, Arda Güler yang tadinya mau nutup Ruiz jadi langsung berhenti. Dan barulah Vitinha pindahin bola ke Ruiz. Setelah passing, Vitinha gerak lagi buat main give and go atau 1-2. Dan sekarang perhatikan apa yang dilakukan Vitinha di sini. Pertama adalah caranya lepas dari Güler. Setelah menerima bola dari Ruiz, Vitinha bawa bola ke depan. Yang tentu ini ngebuat si Arda juga ikut gerak ke depan. Ketika Arda ngikut Vitinha gerak ke depan, Vitinha langsung dorong bola ke momentum yang berbeda, yaitu ke kanan. Dan beginilah cara dia untuk lepas dari pengejaran Arda Güler. Tak hanya itu, walaupun sebenarnya pemain Madrid udah ngumpul di sisi kiri di sini, dorongan bola Vitinha ke depan tadi juga membuat mereka tambah ngumpul ke sini dan buat ruang makin besar di sisi lain. Di menit ke-12, Vitinha melakukan ini. Vitinha dapat bola dengan ruang. Dia di sini lihat pergerakan Neves yang coba turun untuk jemput bola. Tapi karena posisi Neves yang lebih jauh, opsi passing ke Neves nggak memungkinkan. Vitinha scan lagi. Dia lihat posisi Kvara di sisi kiri. Tapi itu juga gak memungkinkan karena udah ada Güler yang sudah siap motong passing, ditambah posisi Kvara yang terisolasi oleh para pemain Madrid. Jadi Vitinha gak jadi passing ke situ juga. Dia justru roll bola ke belakang, kemudian melakukan back pass ke back tengah. Yang saya ingin tekankan di sini adalah bagaimana cara pemain top dalam membuat keputusan yang didasari oleh situasi dalam jalannya pertandingan. Timnya sedang unggul 2-0. Vitinha gak terburu-buru untuk passing ke depan karena memang opsi ke depan gak tersedia. Jadi kalau maksa main ke depan, tim bakal berada dalam risiko kehilangan bola. Jadi opsi yang terbaik dalam situasi seperti ini adalah umpan back pass ke belakang. Kuasai dan kontrol tempo permainan karena situasinya tim udah unggul 2 gol. Semoga video ini membantu kalian lebih memahami bagaimana cara gelandang top bermain dan belajar dari mereka. Mereka nggak maksain, mereka nggak takut kehilangan bola. Karena setiap kali mereka terima bola, mereka tahu seberapa besar ruang yang mereka punya. Mereka nggak cuma lihat posisi rekan, tapi mereka juga lihat detail kecil dari lawan. Ingat bahwa rekan yang kosong, itu belum tentu kosong. Dan yang terakhir, mereka nggak memaksakan. Tahu kapan passing ke depan dan tahu kapan passing ke belakang. Semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.